Dan saya banggakan pada pertemuan siang ini akan kita menindaklanjuti atau melanjutkan pertemuan kita tempo hari yaitu tentang New Public Services dan bagaimana perkembangan New Public Services yang kebijakan yang berhubungan dengan New Public Services yang ada di Indonesia dan juga di beberapa negara atau bahkan di negara-negara eh, Asia Timur yang lainnya sehingga ini kita bisa tahu menjadi hasanah kita semua untuk bisa bersama-sama dalam apa namanya menganalisis beberapa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok, perusahaan maupun apa namanya dimensi-dimensi yang lain. Kira-kira suara saya masih terdengar jelas ya, nggih, Bapak Ibu sekalian, nggih. Terdengar Ah, Pak, terdengar Pak. Baik, jelas. nggih, Pak Pandu. Nggih, monggo di-share Pak Pandu, apa namanya? Pro PPT-nya yang terakhir itu. Baik, eh, enable editingnya dulu, Pak. Ya, baik. Ah, saya mengambil judul kebijakan publik dalam implementasi New Public Services karena kita tahu ah, teori dari Den Haag dan Den Haag ini juga adalah teori yang begitu bagus dan berkembang sebaik karena ini merupakan kiblat dari kebijakan maupun ah, pelayanan publik yang ada di beberapa negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia ini menjadi semacam kiblat ya, kiblat teori dari sebuah kajian-kajian akademis yang sampai saat ini masih aktual ya, masih aktual di dalam kebijakan publik di rumah sakit, pemerintahan, kemudian juga di beberapa instansi yang ada di Indonesia. Ini menjadi kiblat pada perubahan paradigma pelayanan publik di Indonesia. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, New Public Services sendiri merupakan paradigma dari administrasi publik, di mana administrasi publik ini adalah motor dari uh, kebijakan publik itu sendiri. Niscaya antara kebijakan publik dan publik administrasi ini harus berjalan dengan seiring ya. Tanpa adanya public policy, juga administrasi publik tidak akan berjalan. Pun demikian, administrasi publik tanpa adanya kebijakan publik, niscaya tidak akan berjalan. Karena antara kebijakan publik dan administrasi publik ini seperti uang, dua keping uang yang saling beririsan begitu ya antara kanan dan kiri, ya, atas dan bawah. Sehingga paradigma administrasi publik ini yang berfokus pada pelayanan dan berwarga negara atau citizen secara demokratis ini tentu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari New Public Services. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ah, New Public Services ini juga mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan efisiensi bisnis ya. Jadi kepentingan-kepentingan publik ini merupakan pondasi atau ah, penting ya dari suatu efisiensi bisnis ini lebih-lebih diutamakan. Contoh kalau di Indonesia itu ada beberapa apa namanya pelayanan-pelayanan seperti orang miskin ya apa namanya masyarakat miskin ya di sini ada kemiskinan ekstrim di mana di Indonesia yang namanya kemiskinan ekstrim itu ada di antara desil 1 sampai desil 5 atau desil 1 sampai desil 2 ini merupakan pertimbangan dari eh, negara Republik Indonesia untuk melindungi masyarakat-masyarakat miskin dan ini kepentingan-kepentingan publik ini di sini sangat-sangat sangat apa namanya diperhatikan oleh pemerintah. Ketimbang pemerintah membangun umpamanya bisnis pengembangan batu bara atau pengembangan yang lain, sedangkan kepentingan-kepentingan Indonesia yang masyarakat miskin ini apa namanya diabaikan begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan efisien bisnis adalah ciri-ciri dari New Public Services. Ciri berikutnya adalah menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi
tidak ada istilahnya New Public Services itu tanpa adanya dukungan atau kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat. Di mana semua supporting system dari kolaborasi itu, pemerintah itu selalu mendukung kepentingan masyarakat. Pun demikian, masyarakat selalu menyokong dari kepentingan pemerintah. Contohnya mungkin seperti pemilihan umum atau kemudian juga new public services yang lain, bidang pelayanan kesehatan, bidang pendidikan, kemudian sekarang ada contohnya sekolah rakyat, begitu ya. Jadi ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana sekolah rakyat itu adalah menekankan adalah masyarakat yang miskin, masyarakat yang terkebelakang, kemudian masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan di, di situ adalah bukti dari New Public Services ya. Ini merupakan pengembangan-pengembangan New Public Services di mana kebijakan-kebijakan publik ya. Ini kan sekarang kebijakannya diambil oleh pemerintah pusat tentang sekolah rakyat itu ya. Jadi kebijakan itu melalui presiden ada perpresnya, ada apa namanya yang mengakomodasi dari antara kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Tentunya masyarakat tertentu ya, masyarakat tertentu siapa masyarakat tertentu? Masyarakat miskin, masyarakat yang terkebelakang, yang tidak mendapatkan akses, merasa senang adanya uh, kebijakan pemerintah ini karena kita tahu bahwa uh, Bapak Prabowo saat ini menekankan kepada pemberdayaan ekonomi ya, pemberian makan gratis dan sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat miskin. Berikutnya adalah ciri dari New Public Services adalah menempatkan masyarakat sebagai pemilik atau kepentingan yang berhak dilayani, bukan sekedar pelanggan atau customer ya. Jadi kepentingan masyarakat itu adalah masyarakat merupakan center ya, pusat dari kebijakan publik dan public services ya. Jadi masyarakat merupakan hak ya, hak yang dilayani. Jadi hak masyarakat membayar pajak. Kadang-kadang kita uh, menggugat ya masyarakat di Indonesia itu ya, ya bahwa boleh ada benarnya, ada tidak benarnya begitu ya. Masyarakat kan saya kan bayar pajak ini, kenapa saya harus begini kan begitu ya. Uh, dan memang ini tidak semua pajak itu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat tertentu begitu atau hal-hal suatu yang tertentu sehingga ada benarnya juga ada tidak benar hal tertentu yang menurut dia versinya masyarakat itu yang dikehendaki begitu ya. Jadi memang yang namanya public services atau kebijakan publik, public policy itu juga bukan untuk sekelompok masyarakat atau masyarakat tertentu atau kelompok rakyat tertentu, tetapi pada masyarakat secara umum ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan cukup ya. Monggo, slide berikutnya. New Public Services dalam pelayanan publik itu pada intinya adalah fokus pada warga negara ya. Tadi saya sudah sampaikan, New Public Services memandang masyarakat sebagai pemilik atau kedaulatan tertinggi ya, sebagaimana amanat undang-undang ya. Sehingga pelayanan atau public policy harus responsif terhadap kebutuhan mereka. Jadi bukan sekedar komersialisasi jasa ya. Meskipun ada beberapa beberapa apa namanya produk-produk itu ada yang memakai jasa, ada yang tidak memakai jasa begitu ya. Artinya seperti contohnya paspor ya, kita mengurus paspor itu pun sekarang sudah mulai ada pembagian masyarakat yang mampu itu bisa mengurus paspor yang memang dikomersialkan oleh pemerintah. Di antaranya yang 1 juta ke atas itu bisa mendapatkan 1 jam atau 1 hari penuh bisa paspornya bisa keluar begitu. Ini juga adalah sebagian-sebagian yang memang mengarusutamakan kelompok-kelompok tertentu yang memang memperoleh pelayanan yang sedemikian baik sehingga tidak tidak perlu mengantre, tidak perlu menunggu lama karena memang beberapa yang memang diindikasikan untuk dikomersilkan begitu ya. Tapi memang sebagian besar fokus pada pelayanan paspor, kebijakan-kebijakan pelayanan publik itu mendukung pada masyarakat-masyarakat kebanyakan yang memang
eh, kebutuhannya secara umum atau secara luas begitu ya. Jadi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan itu adalah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara luas. Kemudian eh, berikutnya, New Public Services dalam pelayanan publik itu nilai demokrasi dan kewarganegaraannya, pendekatannya berakar pada teori demokrasi di mana pemerintah bertugas melayani ya dan memfasilitasi dialog untuk membangun tujuan bersama. Di sebagian negara, teori demokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik atau kebijakan publik dari pemerintah itu tidak sama dengan negara-negara yang ada di Indonesia ataupun negara-negara ASEAN ya, begitu seperti Malaysia, kemudian kemudian juga tetangga kita juga Brunei dan sebagainya. Itu kalau di luar di antara negara-negara Eropa ya, demokrasi kemudian bertugas melayani itu sebagian diambil oleh swasta begitu ya, oleh swasta bukan pemerintah karena memang seperti pelayanan KTP ya begitu ya, seperti KTP di Australia itu juga diambil alih oleh swasta ya sehingga eh, kebijakan publik di mana kebijakan publiknya itu adalah berdasarkan komersil ya atau pendekatan hanya pendekatan komersialisasi saja. Kemudian kolaborasi antara publik ya, publik kebijakan dan pelayanan publik dinilai lebih efektif jika dihasil melalui usaha kolektif dan kolaborasi antara pemerintah, warga negara dan sektor swasta ya. Ini termasuk juga di sini ya ada beberapa teori atau beberapa apa namanya beberapa pendapat ada yang pro dan kontra ya penyediaan eh, makan bergizi gratis ya. Jadi kembali ke yang lagi ini nih. Eh, di sini pemerintah berusaha mengkolaborasikan antara kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat dengan pemenuhan ya sarana dan prasarana dalam hal memberikan pelayanan gizi. Ini rupanya kan pemerintah tidak mampu untuk menyediakan dapur ya, menyediakan dapur satu-satu ya. Ini tentu masih dalam kerangka New Public Services. Pemerintah menggandeng beberapa badan hukum atau lembaga-lembaga yang lain untuk berkolaborasi dalam pemenuhan pelayanan gizi melalui SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya, SPPG ya, SPPG di antara wilayah. Barangkali ini teman-teman sudah ada yang punya SPPG nih yang di sini nih. Yang yang dari Kalimantan ini sudah ada yang punya SPPG nih. Nah, kita di sini adalah kolaborasi ya antara koperasi pabrik, antara pemerintah dalam hal ini pemerintah presiden dalam hal ini kebijakan-kebijakan memberikan pelayanan publik ini dinilai melalui kolektif ya usaha kolektif ya dengan swasta ya sektor swasta maupun badan hukum yang lain. Jadi ini bisa turun semua ya. Kemudian berikutnya new public service dalam pelayanan publik itu akuntabilitas publik ya. Aparat pemerintah bertanggung jawab kepada publik atas kinerja dan dampak kebijakan, bukan sekedar mengejar efisiensi. Ini tentu sebagai bagian dari kepengawasan ya, sebagai bagian dari pertanggungjawaban, akuntabilitas publik ini sangat diperlukan dalam pelayanan publik ya, terutama di era paradigma baru yang public services. Kemudian reaksi terhadap new public services muncul sebagai respon terhadap new public management ya. Jadi ini yang dianggap terlalu fokus pada efisiensi bisnis dan swasta. Jangan-jangan dapur SPPG itu ya merupakan bagian dari New Public Management untuk meng-create sedemikian rupa sehingga efisiensi lebih banyak ke arah bisnis sehingga bagaimana caranya ngerem ya, bagaimana caranya pemerintah regulasinya eh, tidak muncul New Public Management yang mengorientasi bisnis berorientasi ala swasta sehingga yang biasanya telurnya bulat ya menjadi 2/3 begitu. Itu adalah merupakan kontrol ya akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan pada New Public Services. Oke. Slide berikutnya.
Pelayanan publik dan kebijakan publik ini pada prinsipnya adalah berbasis membangun kependudukan ya. Jadi membangun manusia, manusia sebagai titik center pembangunan ya. Ada human centered design. Jadi berorientasi pada manusia. Kita tahu pembangunan manusia hakikatnya adalah pembangunan Indonesia itu ada hakikatnya adalah membangun manusia ya, membangun manusia. Ada apa gedung-gedung tinggi, ada apa bendara yang luas, ada apa namanya pelabuhan-pelabuhan yang begitu maju, ada apa dengan perkembangan-perkembangan lain kalau bukan membangun manusia ya, membangun manusia atau membangun masyarakat ya, membangun kependudukan. Jadi pelayanan publik dan kebijakan publik ini pasti berorientasi kepada human development ya, human development atau pembangunan manusia ya, di mana pembangunan manusia itu sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah ya. Ah, Hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kebijakan publik itu adalah mendukung kebutuhan masyarakat ya. Setelah pembangunan kependudukan atau human development itu adalah kebutuhan masyarakat, macam-macam ya. Jadi pelayanan publik dan kebijakan publik itu dilandaskan adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh Kemudian masyarakat butuh apa? Butuh eh, eh, perguruan tinggi, ya dibangunkanlah perguruan tinggi. Masyarakat butuh apa? Jadi kebijakan publik di situ adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi dan antisipatif ya. Jadi perkembangan-perkembangan seperti perkembangan teknologi, perkembangan situasi di sekitarnya. Contohnya kita perlu apa namanya bandara-bandara baru, kemudian diperlukan. Ini sekarang contoh kasus ya yang ada di Kasa ya, Bandara Kasa itu adalah bandara Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang ada di Situbondo. Sekarang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini adalah uh, Menhamkam ya Kementerian Pertahanan dan Keamanan untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan teknologi, alat perang, keamanan dan keamanan negara dan keamanan masyarakat sehingga dibangunkanlah di situ adalah pelayanan publik bandara yang ada di situ Bondo ya. Jadi seperti itu ya. Jadi berdasarkan antisipatif ya. Jadi pelayanan publik dan kebijakan publik ini antisipatif ya. Kemudian bisa saja nanti suatu saat eh, kebijakan publik itu yang bersifat antisipatif yang lainnya itu seperti apa namanya mengurus KTP ya dengan tidak usah pakai antri, pakai biometrik online begitu ya. Bisa saja nanti hal itu bisa terjadi ya di mana pelayanan publik dan kebijakan publik yang mengarah ke situ itu bisa berdasarkan strategi dan antisipatif yang kita perlukan. Yang keempat adalah pelayanan publik dan kebijakan publik itu berdasarkan adaptasi dan teknologi ya yang sederhana. Kita memungkinkan sekarang bagaimana caranya situasi kendaraan ya sekarang dengan adanya kendaraan listrik yang mendominasi di perkotaan ya. Kalau pedesaan masih masih belum terasa ya. Kalau di kota-kota besar itu sudah mulai uh, penuh ya kendaraan listrik ini sehingga adaptasi teknologi dan sederhana ini diakomodasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik yang menerapkan zero pajak pada kendaraan listrik di mana pemerintah kebijakan itu mendorong untuk masyarakat beradaptasi terhadap teknologi yang demikian berkembang ya. Kemudian pelayanan publik dan kebijakan publik juga beradaptasi dengan pengaduan dan aspirasi masyarakat ya. Jadi masyarakat itu dan biasanya pengaduan dan aspirasi masyarakat ini adalah eh, berdasarkan kepentingan kebanyakan ya, kepentingan kebanyakan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bisa pelayanannya dan ini adalah merupakan pelayanan secara terpadu begitu ya. Jadi beberapa pemerintah kabupaten itu seperti di Bondowoso, kemudian Banyuwangi dan semua ya, dia seperti Surabaya yang lebih dahulu maju itu pelayanan-pelayanan publik dan kebijakan-kebijakan publik itu lebih disederhanakan dan terintegrasi ya, terpadu dan terintegrasi. Jadi terintegrasi sekali. Sehingga muncullah
beberapa ada kegiatan apa pelayanan yang satu pintu atau di dalam satu tempat yang biasa disebut MPP ya, Mall Pelayanan Publik. Ini adalah adaptasi dari pelayanan publik yang memang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, pengaduan, adaptasi ya karena di situ teknologi saya bisa memungkinkan, kemudian juga berbasis pada pembangunan manusia. Saya kira itu, monggo untuk slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, kita tahu bahwa kebijakan publik ini berbasis pembangunan kependudukan ya, jadi human centered design ya, di mana kita memperhatikan laju pertumbuhan penduduk ya, seperti di Jepang, yang saya sebut tadi negara-negara yang memang TFR total fertility rate-nya rendah di antara 0,5% ya per tahun. Bayangkan ya, kalau di Indonesia aja masih 2% ya laju pertumbuhan penduduknya atau total fertility rate-nya itu masih 2% ya. Rata-rata nasional itu 2,1%. Di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jember ya, di Bondowoso itu di Jember masih 2%, di Bondowoso itu sudah 1,98%. Artinya TFR total fertility rate itu rata-rata eh, keluarga di Bondowoso itu mempunyai anak dua ya. Jadi yang kuliah ini rata-rata anaknya berapa ini? Pak Pandu berapa buah putranya Pak Pandu? Iya. Dua, Pak. Dua lah kan, betul Iya. kan ya. Ibu Ibu Andi Nur Pratiwi berapa ini putranya? Saya ingin ngukur total fertility rate-nya ini. Dua, Pak. Dua ya, ya. Jadi kalau saya ketemu masyarakat ya, ketemu masyarakat di mana di beberapa kelompok masyarakat saya tanyakan, kalau ditanyakan anaknya lima itu hampir tidak ada yang ngacung gitu ya. Jadi kayak hal mustahil sekarang punya anak lima itu ya. Jadi rata-rata di sini itu punya anak tiga, paling banyak dua begitu ya. Jadi ini memang uh, pembangunan manusia yang berorientasi pada manusia atau human centered design ini memang sudah memperhatikan sekali bahwa laju pertumbuhan penduduk itu dua. Di Jepang, ya di Jepang TFR total fertility rate-nya itu 0,1, di Korea itu 0,2, di Singapura 0,5, 0,5. Artinya tidak hampir seluruh keluarga itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai anak ya, hanya sebagian kecil saja yang ingin memiliki anak satu begitu ya, tidak banyak-banyak anaknya. Sehingga apa yang terjadi nanti saya sebutkan dampaknya apa terhadap kebijakan publik, dampaknya apa terhadap apa namanya pelayanan publik apa ya, yaitu administrasi ya, pelayanan terhadap ini ada dampaknya macam-macam ya. Beberapa negara sangat berbeda ya, saya tadi termasuk juga rata ya lama-lama apa rata-rata lama belajar ya di beberapa negara itu memang tinggi ya, bisa mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi ya. Kemudian juga income per kapitanya juga baik. Nah, ini merupakan latar belakang dari uh, kebijakan publik yang ada di negara-negara ya, merupakan landasan-landasan untuk negara ya. Kenapa di Jepang itu atau di Singapura lah dengan jauh-jauh lah. Itu tidak ada yang menunggu di bandara itu hanya kamera, hanya ada robot. Ya karena memang masyarakat produktif maaf, masyarakat produktif ya, itu lebih sedikit daripada yang aging population yang populasi yang tua begitu ya. Jadi yang masyarakat mempunyai tua ya, masyarakat yang old yang tua itu lebih banyak daripada masyarakat yang usia produktif. Usia produktif itu usia 17 sampai 60 tahun begitu ya. Jadi ini karena memang laju pertumbuhan penduduk kemudian total fertility rate-nya ya sangat rendah begitu sehingga mau tidak mau, suka tidak mau beberapa negara itu pelayanannya dialihkan kepada robot.
kebijakan publiknya juga kebijakan publik yang mengarah kepada teknologi begitu ya. Karena memang dipaksa negara itu berbuat demikian karena memang total fertility rate-nya, laju pertumbuhan penduduknya rendah, kemudian negaranya maju, rata atau lama lama belajarnya juga baik, income income per kapitanya baik sehingga mau tidak mau teknologi ada hadir di situ ya. Slide berikutnya. Nah, ini saya contoh ini. Saya beberapa tahun ya datang datang di beberapa kali datang di Singapura begitu ya. Kalau dulu di Singapura itu ada resepsionis gitu ya. Beberapa hotel itu ada resepsionis. Sekarang sudah tidak lagi ada resepsionis. Kita dilayani mau minum, ambil sendiri ya, self service. Mau welcome drink ya, ambil sendiri begitu ya. Jadi seperti itu dilayani robot. Kita mau check in ya, check in juga bisa dilayani sendiri pakai kamera. Good morning begitu ya. Saya mau check in nomor sekian, ya, sudah melalui aplikasi begitu ya. Jadi self service semuanya ya. Silakan Anda ngetap kartu, Anda mendapat kamar nomor 502 begitu ya. Jadi kita dilayani sendiri begitu ya. Barangkali ada yang punya pengalaman seperti itu ya, karena saya sudah punya pengalaman di beberapa negara ya, di beberapa negara, beberapa kegiatan yang memang saya hadiri ya. Seperti itu pelayanannya ya. Pelayanan di beberapa hotel itu sudah tidak memakai manusia karena diantaranya tadi adalah keadaan masyarakat di sana itu sudah maju, kemudian juga apa namanya tenaga kerja usia produktif juga sangat rendah sehingga self service itu merupakan suatu keharusan yang memang dijalankan di beberapa pemerintah kan kebijakan-kebijakan pemerintah juga mendukung adanya pelayanan publik seperti itu. Nggih. Barangkali ada yang punya pengalaman seperti itu, ah Ibu Ayu Dewi, barangkali ada ada pengalaman-pengalaman yang self service ya di hotel, di bandara begitu ya. Nggih, nggih. Baik, slide berikutnya. Pelayanan publik yang berbasis pada pembangunan kependudukan atau human centered design atau berorientasi pada manusia adalah yang dirancang berdasarkan empati ya, pengalaman nyata, kebutuhan spesifik individu komunitas. Bukan sekedar berdasarkan prosedur birokrasi ya. Jadi tidak hanya memang tadi saya bilang adalah kebijakan publik itu juga berdasarkan dari pengalaman, usulan masyarakat begitu ya. Prosedur-prosedur birokrasi tidak berdasarkan seperti itu ya. Jadi seperti itu negara yang maju ya seperti itu. Jadi masyarakat mintanya apa ya kita dan pemerintah Republik Indonesia pada masih 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 belum ya masih belum seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa seperti pelayanan KTP di Indonesia itu masih antri, bahkan pakai orang dalam atau pakai begini. Ya, ini kan sudah jauh sekali ya dengan apa namanya pelayanan publik atau kebijakan publik yang uh, berorientasi pada pembangunan kependudukan ini. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini contoh kasus pada kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi self service ini pada laundry di beberapa hotel yang sediakan hotel untuk laundry itu ada pelayan self service-nya ya. Kita nyuci sendiri ya. Kalau bikin sarapan juga ya, bikin apa namanya? uh, sarapan gitu ya pakai sarapan sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi iya. Seperti itu ya Iya, contohnya ya self betul. service seperti itu sampai ke pelayanan-pelayanan pribadi yang memang diperlukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik, berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakteristik dari pembangunan atau pelayanan publik yang berpusat kepada uh, human development dalam hal yang ada kependudukan itu ada empati ya, ada ikut merasakan bagaimana pemenuhan-pemenuhan kebutuhan itu. Sebentar, saya
Pak. Oke, oke. Baik, maaf ada gangguan sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Ah, Ciri-ciri dari karakteristik dari utama pelayanan yang berpusat pada manusia itu adalah empati ya, berpusat pada pengguna ya. Layanan ini dirancang untuk memahami emosi ya, cerita hambatan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, bukan hanya konsumsi, bukan hanya pada asumsi dari birokrat ya. Jadi sebagaimana New Public Services tadi adalah berpusat kepada masyarakat, di mana masyarakat itu um, apa namanya terpenuhi keinginan keharapan-harapannya. Kemudian proaktif dan terintegrasi ya, pelayanan yang jemput bola ya, menjangkau warga, mengintegrasikan beberapa pelayanan ya, KTP KK ya, dalam satu waktu, jadi mempermudah warga ya. Ini itu ciri-ciri dari yang berpusat kepada pembangunan manusia. Inklusi dan mudah diakses ya. Jadi bukan eksklusif ya, tetapi inklusif. Artinya bisa diterima oleh seluruh kalangan, semua kelompok, termasuk juga disabilitas ya. Lanjut usia warga yang terpencil. Jadi sekarang sudah masuk di perguruan-perguruan tinggi, rumah sakit, kemudian klinik-klinik yang ada pelayanan disabilitas yang mengarus utamakan disabilitas lanjut usia. Saya kira sudah paham semua ya karena sebagian besar ini adalah dosen. Ini termasuk disabilitas itu mempunyai akses tersendiri dalam hal pelayanan-pelayanan yang ada di apa namanya pelayanan-pelayanan ada di uh, uh, masyarakat umum ya, baik baik itu pendidikan maupun kesehatan. Kemudian adaptif dan kolaboratif ya, di mana layanan yang terus berinovasi dan berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kependudukan ya, seperti itu ya. Adaptif dan kolaboratif itu di antara beberapa negara itu tidak sama ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi adaptif dan kolaboratifnya antara Indonesia dengan di negara-negara maju seperti Turki, Belanda dan sebagainya itu tidak sama dengan apalagi di beberapa negara, tapi di Indonesia pun ya adaptif dan kolaboratifnya ini itu di beberapa negara, beberapa pemerintah kabupaten kota di Indonesia itu tidak sama. Bondowoso dengan Surabaya itu tidak sama pelayanan-pelayanan adaptif kolaboratif. Jadi layanan inovasi ini berbeda-beda ya tiap daerah masing-masing sesuai dengan perkembangan pelayanan atau perkembangan pada pembangunan manusia itu sendiri. Oke, silakan slide berikutnya. Perkembangan kebijakan publik untuk mendukung new public services ini merupakan uh, New Public Governance ya, ya perkembangannya ya. Jadi ini merupakan evolusi ya, lanjutan dari New Public Services yang muncul sebagai respon terhadap kompleksitas permasalahan publik ya. Publik sudah masyarakat sudah jenuh, sudah banyak kendala, maka sekarang sudah mulai bergeser kepada New Public Governance. Jadi perkembangan-kembangan kebijakan publik atau pelayanan publik ini sudah bergeser kepada New Public Governance. Kemudian juga sudah berkembang kepada digital era governance ya, e-governance ya, perkembangan teknologi informasi, transformasi pelayanan publik ke arah digital ya. Semua itu mendorong digitalisasi pada pelayanan ya. Jadi semua. Nah, kalau di beberapa negara seperti Australia ya yang pernah kita kunjungi, Mars ya, Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Erlangga itu bahwa di dispenduk capilnya Australia itu hanya 3 karyawannya ya, jadi 3 orang ya, dikendalikan dari rumah lagi ya. Jadi ya memang begitulah perkembangan era e-government itu memang mengharuskan kita kepada mendorong pada era digital ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah public value management ya. Jadi nilai-nilai publik yang substansi bukan sekedar efisiensi biaya ya atau kepuasan pengguna pelayanan ya EPS ya. Ada lagi smart governance namanya. Tata kelola uh, pemerintah yang cerdas ya dari pengembangan smart city ya di mana paradigma pelayanan publik diintegrasikan dengan internet, uh, jaringan-jaringan internet ya.
Jadi pakai apa namanya smart city cerdas AI ya, dibantu oleh AI, artificial intelligence ya. Kemudian berikutnya adalah pemerintahan yang lincah ya. Muncul adanya pandemi ya. Kemudian beberapa ini sebenarnya pemerintah ini sudah pada pemerintah yang lincah itu mestinya sudah mendukung kepada yang ketahanan kebencanaan begitu ya. Jadi mitigasi ketahanan kebencanaan yang seperti disebutkan oleh pemerintah terutama daerah-daerah yang berhubungan dengan irisan-irisan gempa, lempeng-lempeng bumi, kemudian juga beberapa unsur ya yang memang memerlukan kelincahan ini mestinya sudah harus beradaptasi terhadap krisis sehingga apabila ini terjadi seperti di Aceh ya kemarin kita tahu kemudian di Nias kemudian Papua yang sering kemudian bagian selatan Jawa ya Sulawesi sebagian Sulawesi kemudian Palu juga ya ini yang memang rawan-rawan gempa ini sudah mulai beradaptasi pemerintahnya. Tentunya pemerintah harus mampu untuk memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, memberikan kemampuan beradaptasi terhadap terjadinya krisis-krisis yang mungkin akan terjadi 5 atau 10 tahun atau bahkan 20-30 tahun yang akan datang. Saya kira itu. Slide berikutnya. Ya, ini ya yang beradaptasi ya sudah mulai contoh-contoh adaptasi dari apa namanya dari pemerintahan ya dengan adanya rasio penduduk yang apa namanya yang semakin tua jumlah podo anunya yang apa pekerjanya yang mulai jarang bisa dimiliki bahkan di Singapura Malaysia itu banyak orang-orang Indonesia jadi pekerja buruh begitu ya jadi mulai digantikan robot ya untuk membersihkan ya. Ada self service untuk pelayanan imigrasi ya juga. Kemudian juga self service di mana beberapa bandara ya. Ini kita kemudian check in di hotel mulai terintegrasi dalam satu kegiatan di bandara begitu ya. Sudah mulai seperti itu. Nggih. Berikutnya. Jadi, New Public Government ini fokus pada kolaborasi antar sektor pemerintah swasta, masyarakat sipil, nirlaba dalam jaringan pelayanan yang terkoordinir begitu ya. Kemudian karakteristik dari New Public Governance ini adalah pemerintah tidak lagi sekedar melayani ya. Jadi kalau New Public Services tadi kan pelayanan masyarakat, pemerintah terhadap masyarakat ya, berorientasi kepada masyarakat. Ini sudah bergeser, pemerintah tidak lagi sekedar melayani, tapi bertindak sebagai fasilitator ya, mengorestrasi ya sebagai aktor untuk menciptakan nilai publik bersama ya, nilai publik bersama. Nilai ingin seperti tadi saya bilang ada pelayanan-pelayanan privat pada paspor ya, tapi dengan harga yang 1 juta ke atas begitu ini adalah pelayanan memang yang diinginkan oleh masyarakat ya, sehingga nilai publik yang bersama yang dinilai ini tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah ya. Kemudian ada co-production ya. Jadi pemerintah tidak memberikan pelayanan langsung pemerintah memberikan delegasi ya kepada pihak swasta untuk terlibat dalam pelayanan publik terhadap dalam kebijakan pemerintah yang hanya memberikan arah, memberikan ajakan kebijakan pemerintah, tapi yang melaksanakan adalah pihak swasta ya atau publik yang lain begitu ya. Ini namanya co-production ya. Jadi slide berikutnya. Ya, digital era governance atau e-governance ini fokus pada digitalisasi birokrasi, penggunaan big data ya, kemudian pelayanan berbasis aplikasi yang bersumber pada aplikasi pelayanan publik ya, begitu ya. Sebentar saya di sini ada adzan ya, saya berhenti sebentar.
Beb, kamu masuk kuliah? Rusman bocor, Pak Rusman bocor, Pak Rusman. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Lanjutkan ya, karena dekat sekali, maaf ya, dekat sekali dengan masjid ini. Saya masjid ada adzan ya. Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Era digital ini ya, e-governance ini, memang beberapa negara itu sudah menggabungkan big data ya, satu data pelayanan. Ada seperti Saudi Arabia saja ya, Saudi Arabia itu satu kartu itu bisa untuk SIM ya, ada bayar pajak ya, jadi KTP-nya itu bisa. Nah, seperti Australia juga ya. Ya, saya sudah bayar pajak, kemudian ada SIM di situ. Jadi pemeriksa polisi di sana kalau ada apa-apa itu tinggal uh, QR-nya saja, kodenya ya, ah, yang di scan ya, sehingga bisa muncul di sini. Ini ada punya SIM C ya, SIM A ya. Kalau di Indonesia kan masih belum ya, jadi masih belum, harus kita punya SIM ya, SIM A, SIM-nya aja kita A beda, C beda begitu ya, SIM-nya ya. Jadi kalau di Indonesia ada satu SIM aja, satu SIM untuk A dan C itu ya. Kalau di luar negeri itu sudah. Bahkan KTP itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi ATM begitu ya. Jadi sangat praktis sekali seperti di Amerika begitu ya. Jadi KTP-nya sudah ya itu ATM-nya begitu ya. Jadi tidak usah macam-macam. Jadi itu. Saya kadang-kadang bingung kalau di Indonesia ini. Eh, Apa bedanya penduduk Indonesia dengan penduduk apa namanya? Australia begitu ya. Kalau di Indonesia kartunya banyak, kalau di Australia satu sedikit, simple gitu ya. Jadi ini sudah ada big data ya. Jadi datanya itu sudah terintegrasi begitu ya. Jadi orang mau bayar pajak, mau apa profesinya, tinggal lihat di KTP-nya itu. Jadi ketahuan begitu ya. Jadi nggak usah ngantongi apa kartu sebagai dosen begitu ya, kartu dosen, kartu mahasiswa ya. Kira-kira teman-teman S3 ini sudah dapat kartu mahasiswa
UNED ya Pak Pandu ya. Enggak, Pak. Kalau jadi mahasiswa S3 tambah lagi itu kartunya itu berarti ya. Ya, masih masih pola-pola lama lah ya, pola-pola lama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini artinya belum terintegrasi ya dalam hal penggunaan data begitu ya. Meningkatkan kecepatan, transparansi, efisiensi. Nah, ini memang harapan-harapan dari e-governance ini ya. Slide berikutnya. Ya, baik. Ya, seperti ini ya. Kita di hotel pelayanannya seperti itu. Saya kemarin terakhir bisa melayani menikmati fasilitas ini ya di Surabaya. Di Surabaya di Juanda itu ada 5 gate untuk pelayanan mandiri atau self service pada di bandara begitu ya, di imigrasi maaf di imigrasi yang kebetulan ada di bandara itu ada 5 gate yang self service ya. Jadi saya tempelkan scan paspor saya, kemudian setelah teridentifikasi ya terus foto aja kemudian masuk aja udah. Demikian juga waktu ke Singapura juga self service saya langsung masuk saja. Nah, jadi saya tidak bertemu tidak bertemu dengan petugas ya imigrasi ya. Saya kira teman-teman ini sudah biasa melaksanakan self service ini termasuk juga di keimigrasian ya. Keimigrasian itu juga sudah sering ya kita sudah self service ini sudah sering kita kita rasakan begitu ya. Ini adalah bentuk dari peralihan kebijakan publik yang berpusat kepada pembangunan manusia dengan beradaptasi kepada teknologi ya tentunya seperti itu. Oke, slide berikutnya. Ya, pada public value management itu fokusnya pada administrasi publik bertanggung jawab pada menciptakan hasil yang bernilai bagi masyarakat seperti keadilan, kepercayaan, keamanan ya seperti itu ya. Jadi ciri-ciri dari public value management ini adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai pada masyarakat. Nilai yang masyarakat itu adalah ada keadilan, kepercayaan, keamanan, kemudian dihargai ya, merasa dihargai, merasa seperti pengurusan paspor yang memang paspor yang spesial begitu ya, paspor yang jalur khususnya memang menghargai masyarakat yang memang tidak ingin yang sibuk begitu, yang ingin tidak ribet begitu ya. Jadi seperti itu adalah sama-sama dengan public value managementnya. Tujuannya menjawab kebutuhan melalui dialog, keterlibatan aktif, di mana kesuksesan diukur dari sejauh mana nilai-nilai publik yang terpenuhi. Jadi kebijakan publik itu juga mendukung pada nilai-nilai publik ya, nilai-nilai publik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Slide berikutnya. Ada namanya smart governance ya, tata kelola cerdas ya, pengambilan keputusan berbasis pada data, partisipasi warga secara online dan layanan yang proaktif ini. Nah, seperti itu ya. Slide berikutnya. Ya, seperti saya sebut tadi di Australia ya, gampang banget ya, tidak ribet ya, seperti ini yang saya sebutkan ya. Bahkan di Spenduk Capilnya beberapa negara bagian di Australia itu hanya 3 orang begitu ya, 3 orang yang bekerja. Kalau di Jember, Pak Pandu, karyawan atau apa apa pegawai di Spenduk Capilnya berapa itu? Ya, jadi seperti itu ya seperti itu. Nanti nilai-nilai yang dibangun itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebutuhan publik dan perkembangan teknologi begitu ya. Ya. Baik, berikutnya. Jadi ada namanya pemerintahan yang lincah tadi ya, saya sudah sebutkan tadi ya, secara merespon ketidakpastian, adanya mitigasi kebencanaan, kemudian ledakan penduduk ya. Ini juga menjadi mitigasi ya, ledakan penduduk seperti di Jakarta dan Surabaya atau Medan ataupun di Kalimantan yang memang daerah-daerah padat itu harus dimitigasi sebagai fokus dari uh, kemampuan untuk merespon ya perkembangan penduduk dan kita pasti ya. Baik, berikutnya. Jadi kita tahu bahwa kebijakan publik itu mendukung pelayanan publik ya. Jadi pergeseran-pergeseran dari paradigma New Public Services ya, sebagaimana warga negara berperan lain menjadi kolaborasi ya, menjadi New Public Governance atau value
manajemen, public value management. Jadi kolaborasi jejaring dan penciptaan nilai publik ya, nilai publik di mana ini semua didukung oleh kebijakan publik yang baik, mendukung pelayanan publik. Oke, berikutnya, baik. Ya, baik. Saya kira itu mohon untuk minggu depan Pak Pandu selaku ketua kelas nanti membuat dua grup, dua kelompok. Silakan kelompok pertama ya, kelompok pertama untuk bisa mempresentasikan nanti satu kelas ini. Yang pertama adalah tentang perumusan dan implementasi kebijakan oleh organisasi internasional serta perusahaan multinasional ya yang mendukung implementasi kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah kelompok dua adalah menganalisis perbandingan kebijakan publik pada kepentingan multinasional ya. Ini nanti kita dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok masing-masing kelompok. Nanti silakan ditunjuk siapa yang jadi presenter, ketua kelompoknya siapa, silakan. Kita akan belajar bersama-sama tentang perumusan dan implementasi yang berhubungan dengan organisasi internasional dan juga perbandingan kebijakan publik pada kepentingan multinasional. Saya kira itu ada diskusi uh, siang ini. Bu Dini kemana ini perjalanannya Bu Dini? Ada ya, weekend ya Bu Dini ya sambil sambil kuliah begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan selamat ya di jalan ya. Nggih semua. Yang Pak Pandu masih di Jember kah? Gih, Bapak. Masih di Nggih. Booker saya, Pak. Oh begitu. Gih. Ya terima kasih. Pak, Nggih, izin menanggapi, Pak. nggih silakan. Izin Bapak, saya eh, tertarik dengan penjelasan Bapak tadi dan slide-nya. Saya berpendapat bahwa pelayanan publik itu khususnya salah satu contohnya di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya memang tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya suatu kebijakan itu gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tadi Bapak juga telah sampaikan dalam perspektif New Public Service pada materi ini masyarakat ditempatkan sebagai warga negara yang harus dilayani dengan adil, didengar kebutuhannya dan dilibatkan. Jadi bukan hanya sekedar diposisikan sebagai penerima layanan pasif. Jadi Betul. menurut saya pendapat Bapak itu tadi sangat tepat karena dalam praktiknya proses persoalan utama sering bukan pada kurangnya aturan, Ya, tetapi pada pelaksana yang baik. Maaf Pak, ini ya, ada ya. bocil. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus Betul lanjut. ya Pak ya. Ya, Ini tiba-tiba masuk ini. Itu Pak, Pak. Nyari bapaknya. Jadi menurut pendapat saya, pendapat Bapak tadi sudah sangat tepat karena dalam praktiknya persoalan utama sering bukan pada kurangnya aturan, tetapi pada pelaksanaannya. Jadi di bidang misalnya pendidikan, pemerintah bisa membuat sistem penerimaan yang baik, tetapi apabila di lapangan masih ada ketidakjelasan informasi atau perlakuan yang tidak adil atau masyarakat merasa dipersulit, maka tujuan kebijakan itu belum sepenuhnya tercapai. Begitu juga di bidang kesehatan. Nah, layanan itu bisa saja sudah tersedia, tetapi kalau masyarakat masih menghadapi kayak antrian yang sangat panjang, terus prosedur yang biasanya masih membingungkan, atau pelayanan yang kurang empatik, maka kualitas pelayanan publik itu masih perlu dibenahi. Terus tadi saya juga tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai konsep co-production. Karena di sini saya rencananya akan meneliti, insya Allah di Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim. Jadi di konsep co-production itu menegaskan bahwa masyarakat itu bukan semata-mata objek pelayanan publik, melainkan subjek yang turut memproduksi layanan itu sendiri gitu. betul, Jadi betul. dalam konteks Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur itu hal ini diwujudkan ketika komunitas budaya
tidak hanya hadir sebagai penerima program, tetapi diberi ruang nyata untuk mengusulkan agenda, terus merancang suatu kegiatan, serta terlibat Ya, langsung dalam pelaksanaannya. Jadi misalnya ya, ketika komunitas ingin menyelenggarakan festival budaya atau kegiatan pelestarian tradisi lokal, mereka dapat mengajukan gagasan dan kebutuhan dukungan kepada pemerintah. Jadi, namun yang terpenting masyarakat tidak berhenti pada posisi pemohon dana. ya, Melainkan ikut menentukan arah kegiatan, isi programnya, terus pelaksana lapangannya hingga bisa melihat dari evaluasi hasilnya. Jadi pada titik itulah layanan publik itu di bidang kebudayaan menjadi hasil kolaborasi antara negara dan masyarakat sehingga pelestarian kebudayaan tidak sekedar menjadi program dari pemerintah saja tetapi dapat menjadi suatu proses bersama yang hidup di tengah komunitas seperti itu. ya. Izin, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih diskusinya bagus ya, sudah paham ya. Artinya yang saya jelaskan itu sangat masuk ya. Jadi teman-teman sudah jadi paham dan mengerti bahwa saya selaku pelaku ya, pelaku dari kebijakan publik. Ada suatu saat ini saya cerita ya, saya cerita. Saya di rumah sakit lama di rumah sakit umum begitu ya. Jadi ada suatu cerita ini tidak ada pemilahan di situ ada antrian banyak, tidak ada pemilihan pemilihan mana yang gawat ya, mana yang tua ya, mana yang akhirnya saya membuat aturan dengan adanya apa namanya kejadian-kejadian seperti itu aturan wah ini sebenarnya masyarakat ini apa sih kepinginannya masyarakat. Saya tua, Pak. Saya usia 72 tahun. Saya tidak biasa antri seperti ini. Bagaimana masa orang tua ndak diperhatikan begitu ya. Pak, saya ini sakit perut waktu antri, tetapi saya kok ndak ada perhatian kepada saya yang sakit yang kan ya. Ini beberapa keluhan-keluhan berdasarkan asumsi-asumsi yang dirasakan oleh kita semua, maka dibuatlah jalur fast track namanya. Kemarin itu saya sudah jadi pelayanan publik bagus itu akhirnya ada fast track. Fast track itu jalur cepat ya untuk pada kasus-kasus tertentu ya sehingga seperti lansia ya mengakomodasi kepentingan masyarakat lansia, kemudian eh, apa namanya lansia, kemudian yang gawat darurat, kemudian juga yang hal-hal yang anak kecil ya, jadi balita kita prioritaskan jadi seperti itu ya ini ada sepertilah contoh lah seperti itulah contoh seperti itulah. Kemudian kalau di dunia pendidikan mungkin yang co-production itu juga pemerintah membuka peluang ya peluang yang tinggi kepada perguruan tinggi swasta atau masyarakat tertentu untuk bisa membuka usaha-usaha pada pendidikan seperti vokasional. Sekarang yang co-production dari kebijakan publik yang masih jarang saya perhatikan itu pada orang-orang disabilitas ya, pendidikan-pendidikan disabilitas atau pendidikan yang membutuhkan uh, teknik khusus seperti apa namanya pada kasus-kasus pada pendidikan kepada apa namanya yang Down syndrome begitu anak-anak Down syndrome kemudian pendidikan kepada anak-anak yang apa namanya disabilitas berat ya begitu ini belum belum banyak ya masyarakat menjadi pemerintah ya jadi mitranya pemerintah itu masih masih jarang ya ini menjadi perhatian-perhatian serius kita sehingga co-production tadi pada pelayanan publik, pelayanan berorientasi kepada yang khusus dari pemerintah, nah, untuk dari masyarakat ke masyarakat itu masih belum dirasakan. Terima kasih Bu, tadi luar biasa Bu Andi Nur Pratiwi ini apa sharingnya sehingga kita semakin tahu bahwa New Public Services itu tidak hanya berhenti di apa namanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga ada value-nya, ada nilainya, dan juga ada beberapa apa namanya keinginan masyarakat. Oke, silakan yang lain, silakan. Ada yang oke baik. Eh, saya kira cukup ya. Tidak ada diskusi yang lain. Sampai bertemu di minggu depan ya. Jadi silakan
membuat kelompok sendiri untuk bisa mempresentasikan nanti eh, minggu ini presentasi kelompok satu, minggu berikutnya kelompok dua begitu ya. Saya kira itu kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kebersamaan ini. Mudah-mudahan panjenengan diparing lancar. Dan mulai sekarang jenengan sudah mulai fokus ya. Saran saya fokus untuk proposal ya. Jadi sudah mulai ada beberapa kajian-kajian yang menjadi perhatian konsentrasi panjenengan supaya bisa mudah, cepat dan bisa apa namanya bisa menentukan tema atau topik dari disertasi panjenengan semua. Lebih cepat, lebih baik dan disampaikan kepada kaprodinya untuk bisa saya kalau konsentrasi seperti ini ya disertasi saya akan menemui siapa begitu ya. Jadi mulai bertanya-tanya mulai sekarang ya. Jadi karena memang semua dosen itu mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ada bisnis maupun yang administrasi negara ya, ah, administrasi bisnis dan yang lainnya itu bisa apalagi pemerintahan, ada yang ketahanan. Teman-teman saya macam-macam ya, ada yang latar belakang ketahanan ya, apa-apa pertahanan, ada yang dari TNI, ada yang dari BPBD semua ya, itu macam-macam. Oleh karena itu teman-teman silakan sudah konsentrasi untuk topik bahasan dalam disertasinya panjenengan semua. Saya doakan panjenengan bisa lancar, nanti disertasinya bisa selesai, dan ingat disertasi itu tidak ada yang sempurna ya. Disertasi itu ada yang ada itulah disertasi yang selesai begitu ya. Kalau mencari kesempurnaan disertasi itu tidak mungkin begitu ya. Jadi disertasi adalah disertasi yang selesai begitu ya. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua nggih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Saya izin warahmatullahi keluar wabarakatuh. nggih. Saya izin Terima kasih, keluar. Pak. Terima kasih Matur banyak. nuwun, matur nuwun Sehat semua selalu. nggih.